Alhamdulillah AATT yang sudah hadir di ruang ngajol Zoom pagi hari ini. Semoga kehadiran kita di pagi hari ini menjadi berkah, membawa kebaikan bagi kita, yang bermanfaat, dan mengingatkan kembali kepada AATT untuk menuliskan nama dengan format misalnya Mirna garis bawah 98. Bismillah, beberapa menit lagi insya Allah akan kita mulai. Mungkin kita 6.15. 5.15. Punten ini mah dari Sulawesi Selatan, Ita, jadinya di sini 6. Sudah 6.14 kalau di sini. Selamat bergabung semuanya. رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما Halo Sobat Asalam, perkenalkan saya Dr. Ali Ahmad Turadi selaku Direktur Rumah Sakit Asalam dan selamat datang di Rumah Sakit Asalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pada Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam program Ngajol, Ngaji Online Alumni Semansa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semoga kelak kita akan menjadi barisan pengikutnya di hari akhir nanti. Yang kami hormati dan kami banggakan, Akang Teteh alumni Semansa lintas angkatan yang hadir dari berbagai kota dan negara, berbagai pulau. Terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Mirna, alumni angkatan 1998 yang akan memandu jalannya ngajol pada pagi hari ini. Tepangkeun. Alhamdulillah program Sekarang ngajol di Semansa aku hari ini di grup aku doang, di grup 95. ada Wilujeng Sumping Kang Akang Teteh. Ini alhamdulillah program ngajul saat ini telah memasuki tahun ke-6 pelaksanaannya. Dan sejak tahun 2023, kegiatan ini menjadi program kolaborasi Alumni Semansa 98 bersama Ikatan Alumni Semansa Bogor. Sehingga alhamdulillah kini semakin memperluas jangkauan silaturahim dan kebermanfaatannya bagi alumni lintas angkatan. Alhamdulillah program ngajol kita bertabur banyak giveaway untuk para penanya dan pemberi insight di setiap episode. Dan juga special door prize bagi Akang Teteh yang konsisten hadir di acara ngajol sejak episode 1 hingga akhir. Dan tentu alhamdulillah terima kasih banyak pada dukungan para sponsor dari Rumah Sakit Asalam, Hardini Kitchen, Parcelpedia, Catur Dara, Mudini, Sekolah Kreativa, Bimbingan Belajar Presiden Ways, Dapur Buklis, Amanta Segar, dan kemurahan hati para donatur. Jazakumullah khairan katsiron. Adapun susunan kajian kita pagi hari ini adalah pertama kita akan buka dengan materi kajian, kemudian sesi tanya jawab, insya Allah ada free MCU atau medical check up umum, medical check up mini untuk 3 orang, dan USG 4D dan print untuk 3 orang dengan Dr. Afisena Iqbal nih. Alhamdulillah. Dan ada kesimpulan, doa penutup, dan foto bersama. Kalaupun sekarang mungkin ATT bari goleran atau sambil santai, sambil menyimak, tapi santai, mungkin nanti di akhir kita bisa foto bersama tetap ya. Alhamdulillah, mari kita buka acara kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka juga dengan doa belajar. Aduh, kayak ibu guru ini. Agar Allah melapangkan pemahaman kita pada pagi hari ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tema ngajol kita pada pagi hari ini adalah stroke, demensia, dan gaya hidup. Apa yang bisa kita optimalkan selama Ramadan? Mari kita lihat beberapa yang akan lewat ini. Alam pun riang menyambut bulan yang berkah, umat berdendang memandang azan, pertanda hati yang senang, oh hati yang gembira. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan kajian pada pagi hari ini, yaitu Dr. Mia Rahmawati, spesialis nerf. Betul Kak begitu, Ibu Mia? Kali ini angkatan 2001. Masya Allah, beliau adalah seorang dokter spesialis neurolog atau spesialis saraf yang berpraktik di wilayah Bogor. Menamatkan pendidikan spesialis sarafnya di Universitas Indonesia dan saat ini aktif melayani pasien di beberapa rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit Asalam, Rumah Sakit IMC Sentul, dan Rumah Sakit Hermina Ciawi.
Semoga sehat-sehat selalu ya dok ya, insya Allah. Amin. Fokus keahlian beliau meliputi penanganan berbagai penyakit saraf, khususnya stroke, serta edukasi mengenai kesehatan otak dan Sama. pencegahannya. Alhamdulillah, insya Allah pagi ini kita akan mendapatkan ilmu dan insight yang sangat bermanfaat, khususnya tentang bagaimana menjaga kesehatan otak dan mengoptimalkan gaya hidup sehat selama bulan Ramadan. Buat kita ini di lintas usia pasti penting ya. Insya Allah mari kita simak bersama dan kami ucapkan terima kasih pada Dokter Mia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izin untuk mengingatkan kembali Akang Teteh untuk mengisi link presensi yang tersedia di kolom chat dan rename nama peserta kajian dengan angkatannya di bagian ujungnya. Alhamdulillah baik. Bismillah untuk memulai kajian pagi ini, mari kita persilahkan kepada Dr. Mia Rahmawati, SPM. Mangga, tafadol. Terima kasih, Teh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul. Terima kasih atas Iya. kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba membawakan presentasi terkait judul yang diberikan oleh panitia, yaitu stroke, demensia, dan gaya hidup. Apakah boleh di-share slide-nya? Share screen? Baik stroke, demensia, dan gaya hidup, apa yang bisa kita optimalkan selama bulan Ramadan ini? Bismillah. Slide. Sebagai perkenalan, nama saya Mia Rahmawati. Saya lahir besar dan tinggal di Bogor, menikah dengan alumni Semansa juga 2001, bersekolah di SMP 1, SMA 1 Bogor. Tadi sudah disebutkan juga saya praktek di mana. Kemudian langsung saja ke slide berikutnya. Ini adalah outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Slide. Baik, kenapa sih kita penting sekali untuk membahas terkait judul yang diberikan? Yang pertama terkait stroke. Stroke ini adalah salah satu penyebab kematian dan kecacatan di seluruh dunia, di mana WHO menyebutkan ia sebagai penyebab kematian kedua secara global. Dari data Indonesia sendiri, Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stroke ini mencapai 8,3 per 1.000 penduduk. Jadi besar sekali ya. Kemudian terkait demensia, berdasarkan WHO 2021, ternyata 57 juta orang hidup dengan demensia dan hampir ada 10 juta kasus baru setiap tahunnya. Demensia ini juga merupakan penyebab ketujuh kematian dan penyebab utama kecacatan global. Lalu, umat Islam dianugerahi kewajiban berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 185. Kaitannya dengan apa yang akan kita sampaikan, maka apa yang bisa kita optimalkan selama Ramadan terkait pencegahan dari dua penyakit yang merupakan penyebab kematian dan kecacatan. Slide. Baik, kita refresh dulu ya. Ini merupakan Masya Allah, ciptaan Allah begitu sempurna ya. Ini terkait otak manusia. Dia terdiri dari dua hemisfer, kiri dan kanan. Hemisfer kiri mengatur sisi tubuh kita sebelah kanan, hemisfer kanan mengatur sisi tubuh kita sebelah kiri. Terdiri dari secara garis besar ada cerebrum, terdiri dari 4 lobus, ada lobus frontal, dia mengatur fungsi berpikir, motorik, kemudian ada lobus temporal, dia mengatur apa memori, kemudian pendengaran, kemudian ada lobus parietal, dia berperan pada sensasi ataupun fungsi sensorik, kemudian ada lobus oksipital, dia berperan pada penglihatan.
Dan masih banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi spesifik lainnya. Kemudian ada cerebellum atau otak kecil, dia berperan untuk koordinasi, keseimbangan. Lalu kemudian ada brainstem atau batang otak, berfungsi untuk kontrol tekanan darah, kontrol pernafasan, dan ini dia semuanya adalah bekerja secara sinergis. Jadi Masya Allah sekali ciptaan Allah ya. Slide. Oke, maka bisa dibayangkan apabila ada penyakit-penyakit yang Ih, aku pasti kaget mengenai sama Bu Bejo. eh, Sampai gak yang mau mengenai ikut. otak. Oke, kita mulai bahas salah satu penyakit yang bisa menyebabkan disfungsi atau kelainan pada saraf terkait otak ya. Jadi stroke ini adalah manifestasi klinis akut. Jadi timbulnya mendadak, akut, akibat gangguan saraf pada otak, medula spinalis, dan retina atau mata ya, baik sebagian atau menyeluruh. Dia harus menetap selama lebih dari 24 jam atau menimbulkan kematian. Nah, ini garis bawahnya adalah akibat gangguan pembuluh darah. Slide. Etiologi dari stroke, termasuk jenis stroke ini ada dua, yaitu stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Stroke sumbatan ini apabila di pembuluh darah otak terjadi sumbatan eh, akibat tumpukan lemak, ya, kolesterol, itu bisa menyumbat pembuluh darah sehingga mengganggu aliran nutrisi oksigen ke sel-sel otak. Lalu kemudian yang kedua, stroke perdarahan. Dia adalah pecahnya pembuluh darah sehingga yang harusnya darah itu intak atau tidak bocor, ini jadi pecah bocor. Oke, slide. Apa saja gejala dan tanda dari stroke? Tadi sudah saya sampaikan bahwa stroke ini munculnya mendadak ya. Tapi harus diingat, makanya gejala dan tanda stroke ini kita slogannya segera ke RS. Se itu adalah senyum yang tidak simetris atau mulut mencong. Kemudian G adalah gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Jadi eh, kelemahan sesisi tubuh. Kemudian Ra adalah bicara pelo atau tidak tiba-tiba tidak bisa diajak berbicara atau bisa bicara tapi bahasanya tidak jelas ya. Kemudian ke adalah kebas atau baal sesisi tubuh dirasakan lebih tidak berasa nih sisi kiri daripada yang sebelah kanan. Kemudian R rabun atau pandangan salah satu mata kabur dan ini terjadi secara tiba-tiba. Kemudian S, sakit kepala hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ini terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau ada tanda-tanda ini segera ke RS, maka pasien tersebut harus dibawa ke rumah sakit dengan segera. Slide. Bisa dijelaskan bukan? Kemudian kan sudah dari hari Sabtu. Baik, kemudian stroke ini punya faktor-faktor resiko yang sebenarnya ada yang tidak dapat diubah, tapi juga ada yang bisa kita ubah. Yang tidak dapat diubah, misalnya usia, dia lebih beresiko pada usia di atas 55 tahun, kemudian pada ras tertentu, misalnya Afrika, kemudian genetik, kemudian jenis kelamin, itu tidak bisa kita ubah. Tapi kabar baiknya, banyak juga faktor resiko yang dapat kita ubah Untuk Ibu seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dislipidemi, gangguan jantung, ya, gangguan darah, kemudian tes. Tadi apakah terdengar? Beberapa kalimat terakhir bisa diulang kali, Dok. Oh, sebentar. Baik, jadi tadi saya membicarakan terkait faktor risiko stroke yang dapat kita kendalikan atau bisa kita ubah ya, yaitu ada hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kencing manis, obesitas, dislipidemi atau yang kita sebut kolesterolnya naik tinggi gitu ya, fibrilasi atrium, stenosis arteri karotis, itu adalah kelainan-kelainan jantung, penyakit jantung ya, terus kemudian orang yang sudah
riwayat stroke sebelumnya, kemudian kelainan darah yang menyebabkan darahnya mengental dengan lebih cepat. Kemudian ini juga nih ada gambar-gambarnya ya, ada kurang aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, kemudian stres mental, fisik, kemudian ada riwayat migrain yang tidak terkontrol, kemudian merokok, konsumsi alkohol, juga pemakaian dari kontrasepsi hormonal. Slide. Jadi eh, kabar baiknya adalah 90% stroke terkait dengan 10 faktor risiko yang dapat dicegah. Nah, ini yang harus kita ingat ya, dan nanti kaitannya adalah hal-hal apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Satu, kontrol tekanan darah. Kemudian lakukan olahraga ringan atau aktivitas rutin fisik ya. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang seimbang atau diet seimbang. Kemudian mengontrol kadar kolesterol, kemudian mempertahankan berat badan yang seimbang, jauhi rokok, tidak merokok dan tidak alkohol, kemudian periksakan dan obati sakit jantung yang Anda alami, kemudian kurangi faktor risiko diabetes, dan juga kita harus mempunyai pengetahuan ataupun ilmu tentang stroke supaya bisa mencegahnya, dan juga apabila ada kerabat yang mengalami, kita bisa tahu penanganan pertamanya apa. Slide. Baik, tadi sekilas tentang stroke ya. Kemudian kita akan membahas beralih ke demensia. Nah, demensia ini adalah penurunan daya ingat dan berpikir yang ini yang harus digarisbawahi, mengganggu aktivitas sehari-hari. Alzheimer atau demensia Alzheimer adalah jenis demensia yang paling sering, tapi sebenarnya payung besar dari demensia itu macam-macamnya ada banyak. Kemudian ditandai dengan kerusakan sel saraf otak secara progresif dan biasanya tidak bisa sembuh secara total. Slide. Demensia juga punya faktor resiko ya. Yang pertama yang tidak bisa diubah seperti usia lanjut atau riwayat keluarga yang sebelumnya sudah ada riwayat demensia juga. Kemudian faktor risiko yang bisa diubah kurang lebih sama dengan faktor risiko stroke, yaitu hipertensi, diabetes, stroke, merokok, alkohol, kurang olahraga, kurang stimulasi mental dan sosial. Slide. Apa tanda dan gejalanya nih ya? Nah, ini harus perlu diwaspadai apabila sering lupa janji atau sering menaruh barang. Kemudian bingung waktu dan tempat. Kemudian misalnya nih biasanya pergi ke kantor terus tiba-tiba jadi lupa atau sering menyasar, itu juga salah satu tandanya. Kemudian sulit menemukan kata, perubahan perilaku, jadi mudah marah, curiga, dan yang terpenting nih biasanya kesulitan mengurus diri sehari-hari atau daily activity-nya terganggu. Slide. Baik, lalu bagaimana pencegahan dari demensia ini ya? Beberapa literatur menyebutkan bahwa makan sehat atau diet seimbang, disarankan diet Mediterranean itu bisa mencegah demensia. Kemudian aktivitas mental yang menstimulasi otak seperti membaca, bermain catur, kemudian mengontrol penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kemudian dislipidemia atau hiperkolesterol, kolesterol yang tinggi itu sangat penting untuk dikontrol. Dan olahraga rutin juga jadi faktor pencegahan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya demensia. Kemudian aktif bersosialisasi, artinya punya komunitas, punya teman ngobrol, punya tempat apa ya, tempat berinteraksi dengan orang lain. Slide. Baik, sekarang kenapa stroke dan demensia ini berkaitan ya? Karena semuanya sama-sama diakibatkan oleh pembuluh darah otak yang tidak sehat ya. Di mana tadi disebutkan kalau stroke itu pembuluh darah otaknya ada yang tersumbat atau ada yang pecah. Nah, stroke ini
jika terjadi stroke, maka kan ada sel-sel otak yang tidak mendapatkan nutrisi. Nah, sehingga nutrisi yang harusnya didapatkan oleh sel otak, khususnya pada area yang berfungsi di area berpikir atau fungsi kognitif, bisa tidak optimal, sehingga bisa terjadi post-stroke cognitive impairment atau sampai dengan vaskular demensia. Jadi gangguan demensia yang disebabkan karena vaskular atau karena stroke. Punya faktor risiko yang sama tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan punya hal yang penting juga nih bahwa faktor risiko stroke dan demensia ini ada banyak yang bisa kita kendalikan atau bisa kita modifikasi dengan gaya hidup yang sehat. Slide. Oke, tadi dari judul tuh ada namanya gaya hidup. Apa sih yang disebut dengan gaya hidup? Jadi berdasarkan WHO ini, gaya hidup itu adalah cara hidup yang ditunjukkan oleh pola perilaku yang terbentuk dari interaksi antara karakteristik individu, hubungan sosial, serta kondisi lingkungan dan ekonomi. Nah, ini meliputi pola makan. Jadi gaya hidup ada yang makannya udah clean eating gitu ya, atau yang masih segala makanan masuk gitu ya. Terus kemudian aktivitas fisik, ada yang memang sudah aktif, sudah rutin olahraga, tapi juga ada yang masih mager, kebiasaan merokok, ada yang tidak gitu ya, atau ada yang perokok pasif. Kemudian konsumsi alkohol, pola tidur, manajemen stres. Nah, gaya hidup ini sangat penting bagi kesehatan karena bisa mencegah penyakit kronis. Apa penyakit kronis itu? Tadi yang sudah disebutkan, darah tinggi, terus kemudian kencing manis, dan juga kolesterol yang tinggi. Slide. Nah, lalu di bulan Ramadan ini apa sih sebenarnya manfaat ibadah di bulan Ramadan dan kaitannya dengan kesehatan tubuh kita? Di sini saya coba rangkum apa terkait ibadah yang bisa kita lakukan dan manfaatnya untuk kesehatan ya. Eh, yang pertama adalah puasa dan manfaat untuk kesehatan otak. Jadi dari suatu penelitian disebutkan bahwa puasa ini memicu mekanisme neuroprotektif atau perlindungan terhadap sel saraf dan juga memperlambat kerusakan dari sel saraf tersebut melalui mekanisme metabolic switching ini di mana biasanya kita dapat energi dari glukosa tapi karena kita lagi puasa gitu ya, asupan glukosanya berkurang sehingga badan keton yang ada dan ini menghasilkan zat yang bisa melindungi neuron. Kemudian juga ada peningkatan brain derived neurotropic factor atau BDNF. Nah, si BDNF ini sangat berpengaruh pada kemampuan otak memperbaiki dirinya atau neuroplastisitas otak. Kemudian ada aktivasi autofagi ya, di mana autofagi ini bisa membersihkan atau mengeluarkan komponen sel-sel yang rusak sehingga merangsang sel-sel baru untuk tumbuh. Kemudian juga ada penurunan inflamasi dan stres oksidatif. Slide. Kemudian puasa dan manfaat metabolik. Eh, Tadi disebutkan salah satu hal yang bisa kita kendalikan adalah menjaga berat badan ya. Nah, ternyata dengan puasa ini kita bisa juga nih mendapatkan target itu, turun berat badan dan BMI-nya. Kemudian yang mungkin awalnya makannya banyak gitu ya, makan gorengan, makan coklat dan lain sebagainya, tapi karena berpuasa waktu makannya jadi lebih teratur sehingga kadar lemak ataupun profil lipidnya menurun. Dan hal ini bisa juga meningkatkan sensitivitas insulin. Ini bagus untuk orang-orang dengan kencing manis. Kemudian dia menurunkan peradangan sistemik, itu kaitannya dengan zat-zat mediator peradangan yang dilepas dari tubuh kita. Kemudian juga puasa dan manfaat kesehatan mental. Ternyata puasa ini bisa menurunkan stres, kemudian meningkatkan self control, juga peningkatan kualitas hidup. Slide.
Kemudian manfaat ibadah lain di bulan Ramadan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dia berdasarkan literatur itu bisa menurunkan stres dan kecemasan, meningkatkan gelombang alfa otak, di mana gelombang alfa ini dia menunjukkan bahwa kita dalam posisi rileks tapi tetap alert, tetap waspada. Dan ini adalah gelombang otak yang optimal gitu ya. Kemudian meningkatkan perasaan tenang dan kesejahteraan mental, kemudian meningkatkan fungsi kognitif dan aktivitas otak, di mana pada setiap bacaan yang kita baca, kita kan mendengar, berbicara, melihat gitu ya, dan ternyata semua hal yang kita lakukan itu eh, merangsang semua bagian dari otak kita. Slide. Kemudian ibadah lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, salah satunya pasti kan sedekah ya. Nah, ternyata sedekah ini eh, dia bisa mengaktifkan. Jadi penelitiannya itu orang dia di apa namanya dicek MRI, functional MRI. Kemudian dilihat ketika dia diberikan keputusan untuk berdonasi, ternyata ada area otak yang aktif. Nah, area otak yang aktif itu memicu pelepasan dopamin sehingga meningkatkan rasa bahagia. Kemudian hal itu tentunya juga menurunkan respon stres dan juga peningkatan hubungan sosial. Slide. Baik, maka apa yang bisa kita optimalkan selama Ramadan? Jadikan Ramadan ini optimal ibadah dan juga memperbaiki kesehatan dalam membentuk gaya hidup sehat kita. Yang pertama, misal mengatur pola makan saat sahur dan berbuka, lebih banyak protein, perbanyak buah dan sayur. Kemudian jangan lupa harus cukup air karena dehidrasi juga tidak bagus untuk kesehatan ya. Kemudian yang kedua, mengurangi kebiasaan buruk, misal eh, merokok gitu ya, tapi karena berpuasa atau karena fokus ibadah, maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasanya beresiko untuk menjadikan atau faktor resiko dari penyakit-penyakit tidak menular yang tadi disampaikan itu jadi hilang dan kita jadi fokus ibadah. Kemudian juga dikatakan bisa memperbaiki kualitas tidur karena kita teratur tidurnya meski sebenarnya nggak selalu ya pada kenyataannya ya. Jadi kualitas tidur tapi harusnya sih kualitas tidur kita adalah lebih baik. Kemudian pengendalian stres melalui ibadah dan spiritualitas, berhenti merokok dan rutin aktivitas fisik. Nah, eh, ibadah-ibadah ataupun optimalisasi yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, tadi mungkin kalau balik lagi kita ingat faktor risiko yang dapat dicegah pada penyakit stroke maupun demensia ya. Salah satunya adalah rutin aktivitas fisik, kendalikan faktor risiko tentunya dengan kolesterol yang rendah, diet seimbang gitu ya. Terus kemudian tadi manajemen stres atau kelola stres. Nah, ternyata dari ibadah-ibadah atau aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa kita bisa menjadikan usaha kita untuk mencegah terjadinya penyakit stroke maupun demensia. Slide. Baik, sebagai penutup, jadi ibadah di bulan Ramadan bukan hanya ibadah spiritual semata, tapi harus menjadi gaya hidup yang mendukung kesehatan otak dan pembuluh darah, sehingga berpotensi membantu mencegah stroke dan demensia. Mungkin tidak berlama-lama presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jelas ya, bukannya malah tambah bingung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mangga, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih atur nuhun Dokter Mia atas kajiannya, atas ilmunya pada pagi hari ini dan banyak reminder-nya yang bermanfaat ya bagi kita semua nih pastinya. Semoga akan bernilai manfaat dan ibadah buat Bu Dokter dan kita semua, amin. Membuka wawasan kita semua dan membangkitkan kesadaran kita untuk hidup lebih sehat, amin. Nah, kita akan memasuki sesi jawab.
kepada Akang Teteh, AA Teteh Sedayana. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan persilahkan untuk bisa mengetik di kolom chat atau langsung raise hand. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu sebentar video sponsor yang akan lewat ini. Alhamdulillah. Akang Teteh yang akan bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan diingatkan kembali ada free medical check up mini untuk 3 orang dan USG 4 dimensi dan printnya untuk 3 orang dengan Dr. Avicenna Iqbal, dan juga penanya terpilih maupun peserta yang dapat memberikan insight ada special gift-nya. Nah, silahkan, ini sudah ada alhamdulillah dari urutan ada Teh Dewi Indah, Kang Ade Irwan, dan Teh Neo atau A Neo 2002 dan Kang Hari ini 86. Nah, mangga atuh ti payun ini Teh Dewi Indah. Silahkan Teh. Baik, hatur nuhun Teh Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun juga dari Dr. Mia untuk penjelasannya. Sangat komprehensif sekali. Perkenalkan, saya Dewi Indah Ayu dari angkatan 2005. Izin bertanya Teh. Tadi kan disampaikan juga ya tentang bagaimana cara otak kita bekerja dan lain sebagainya. Nah, sebagai seseorang, saya terutama yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai admin medsos gitu, otomatis kan sering banget buka-buka media sosial. Nah, saya ngerasa dengan terlalu banyak yang mengkonsumsi media sosial itu, akhirnya fokus saya tuh cepat berkurang gitu. Mungkin yang tadinya bisa fokus selama 20 menit gitu ya. Ini tuh sekarang gampang banget teralihkan gitu fokusnya. Sehingga konsentrasi pasti terganggu. Kemudian juga jadi cara berpikirnya tuh lompat-lompat gitu loh Teh. Apa ya, kayak misalnya nggak runut, terus sering ngerasa anxiety juga gitu, kayak yang terlalu cemas atau lain sebagainya gitu. Ada nggak sih Teh pengaruh dari terlalu banyak mengkonsumsi media sosial itu dengan fokus kita dan dengan konsentrasi kita. Nah, kemudian tipsnya apa ya sehingga kita ini bisa kembali apa ya membuat kita lebih fokus gitu. Begitu aja Teh, hatur nuhun. Hatur nuhun, pertanyaan yang mewakili kami semua. Bagaimana, mau dilanjut pertanyaan berikutnya, ditampung dulu atau langsung Teh Mia? Boleh ditampung dulu aja Teh. Oh ya, mangga. Berikutnya Kang Ade Irwan, ini angkatan 85, Masya Allah. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Dokter Mia ya. Oke, saya dari Adi Irwan dari angkatan 85 ya. Ini saya menarik mengenai dilarang merokok atau mengurangi merokok ya, berkaitan dengan masalah menghindari demensia dan stroke ya. Nah, ini bagaimana ya caranya? Karena saya lihat tuh, walaupun saya nggak lihat data statistiknya, mungkin itu hampir 99% tuh rakyat Indonesia tuh perokok ya, gitu loh. Nggak laki-laki, nggak perempuan, sama aja. Nah, ini gimana kalau dari kacamata medis,
supaya mereka itu para perokok tuh sadar gitu loh bahwa ini loh bahayanya. Karena ada sebagian juga, mohon maaf, dari kalangan medis juga yang memberikan contoh merokok juga gitu loh. Nah, jadi saya karena nggak perokok ya, jadi saya itu menghadapi kendala jadi perokok pasif tentunya ya. Nah, ini yang saya bingung gimana ya caranya kalau dari segi kacamata medis supaya mereka ini sadar bahwa resikonya tuh tinggi yang harus mereka bayar. Mungkin lebih lebih supaya kalimatnya lebih menakutkan mungkin ya gitu supaya mereka tuh sadar bahwa ini bayarannya mahal, resikonya mahal. Karena saya lihatin juga nggak ada takut-takutnya gitu. Nah itu mungkin yang bagaimana caranya mengurangi apa namanya supaya perokok ini sadar gitu loh. Nah itu aja sih mungkin ya apa namanya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ditampung sampai 4 penanya dulu atau dua-dua dulu? Dua-dua dulu ya. Ah, ya, mangga tuh. Nanti berikutnya Teh Neo sebentar. Baik, untuk saya coba jawab ya, Akang Teteh. Bismillah. Untuk yang pertama terkait penggunaan media sosial ya. Memang ini kan banyak dibahas juga ya, karena eh, memang saat ini kita tidak bisa lepas dari digitalisasi ya, baik itu bentuknya pekerjaan maupun media sosial. Nah, kaitannya dengan fokus adalah di mana si penggunaan media sosial ini dia kan banyaknya itu tontonan-tontonan yang sifatnya itu eh, apa pendek-pendek ya, kayak short short video gitu ya, atau reels, atau apa nggak, bukan bukan kayak yang kita memperhatikan atau fokus pada tontonan dalam durasi yang panjang gitu ya. Jadi memang pada eh, penggunaan media sosial yang terlalu banyak, dia bisa menurunkan fokus. Karena apa? Karena dia seperti apa ya, harusnya kan dopamin itu keluar dengan kita berolahraga, dengan kita eh, apa bersosialisasi gitu ya, jadi kita ngerasa happy. Nah ini tuh efek dopaminnya tuh cepet gitu, ketika kita ngerasa puas nonton reels, eh, wah kita nonton nonton lagi nonton lagi nonton lagi gitu ya. Jadi lama kelamaan eh, si otak kita itu terbentuk, eh, sudah terstimulasi terlalu berlebihan sehingga dia rentang fokusnya akan menurun gitu. Maka sarannya adalah membatasi screen time. Satu, membatasi screen time. Yang kedua, kita nggak dianjurkan untuk membuka media sosial ataupun nonton video-video pendek itu pada saat pagi hari, karena sebenarnya otak kita tuh lagi on-onnya tuh ya di pagi hari, terus kemudian sebelum tidur. Karena malah bukannya jadi bisa tidur tuh kalau sebelum tidur ini apa lihat handphone atau baca-baca media sosial, yang ada malah harusnya tidur malah jadi begadang. Jadi memang untuk si penggunaan dari itu ya, dari media sosial itu memang bisa menyebabkan eh, fokus yang menurun, karena itu tadi, karena dia eh, apa stimulasi yang berlebihan, kemudian dia juga nggak tidak memberikan waktu yang cukup untuk otak memprosesnya secara komprehensif gitu kan. Harusnya kita tuh eh, ngelihat terus kemudian memindai gitu ya, jadi mikir dulu, kemudian mencerna, kemudian menangkap, terus ditaruh ke dalam memori gitu ya. Tapi ini yang kalau media sosial itu kan sifatnya cepat gitu, kita baca 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 gitu, jadi informasinya terlalu banyak sehingga yang masuk ke otak juga eh, tidak banyak juga akhirnya, dan itu berpengaruh pada fokus. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, karena overstimulasi itu. Jadi sarannya batasi penggunaan penggunaan media sosial, pilih-pilih waktu, terus ya kalau emang kita butuh kerja di bidang media sosial, berarti pada saat kita bekerja ya emang kita buka. Tapi di luar itu ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait rokok ya.
Itu kan sebenarnya di setiap bungkus rokok itu udah kurang menakutkan apa ya, karena udah yang kankernya aja tuh udah diperlihatkan gambarnya gitu ya Kang. Terus kemudian eh, notifikasi atau apa caption terkait bahaya dari rokok itu sendiri juga sudah dituliskan gitu. Ya, memang itu agak sulit kalau misalnya bagi masyarakat kita yang sudah kecanduan untuk merokok ya. Benar-benar kalau menurut saya harus ada keinginan yang kuat, tekad yang kuat dari pasien pertama ya, dan mudah-mudahan dengan edukasi secara masif ya dari misalnya tenaga kesehatan, dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak eksternal yang mendukung untuk penurunan penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh rokok, mudah-mudahan bisa bermanfaat tuh. Karena si rokok itu sendiri kan bahayanya dia mengeluarkan zat-zat radikal bebas ya. Ada nikotin, ada ter, ada macam-macam tuh banyak zat-zat yang berbahaya yang dia hasilkan. Dan itu semua nggak ada yang bermanfaat. Yang ada adalah dia merusak gitu, merusak pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada di semua tubuh kita dari mulai atas sampai bawah gitu ya. Jadi kebayang di semua bagian dari tubuh kita dapat berpengaruh gitu, khususnya di paru-paru. Mungkin itu Kang, mudah-mudahan bisa menjawab. Bagaimana Kang? Semoga kita ini ya Ya, terima terjaga dari kasih, terima rokok. kasih, terima kasih. Iya, iya, iya. Makasih ya, Ibu Dokter Mia. Iya Kang, sami-sami. Ya, masih ada nih penanya berikutnya yang raise hand. Silahkan Teh Neo, angkatan 2002, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temia ini Neo 2002. Temia kan saya kan guru bahasa Inggris ya, jadi sering berbicara dengan dua bahasa gitu. Ketika bicara terus lupa kosakata dalam bahasa Inggris itu kayaknya wajar ya karena bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu. Jadi kadang saya lupa bahasa Inggrisnya kata dalam bahasa Inggris apa. Tapi pernah saya juga lupa kata dalam bahasa Indonesianya itu. Nah, itu pernah saya lupa ya pokoknya bulan apa entah tahun ini apa entah tahun lalu. Pokoknya ketika berbicara tuh saya jadi lupa. Ini saya tadi mau ngomong dalam bahasa Indonesia katanya apa ya gitu. Nah, waktu itu saya mikir ini tuh brain fog karena menuju perimenopause atau setelah tadi baca penjelasan dari Teh Mia tentang demensia. Nah, apakah menuju ke sana? Nah, gitu. Jadi, apa perbedaannya antara yang brain fog memang untuk seperti yang mau menuju perimenopause atau apakah itu dengan gejala menuju demensia gitu? Itu aja sih, Teh Mia. Makasih. Mewakili juga pertanyaannya. Mangga ini Kang Hari, dilanjut ya Teh ya. Teh Mia, Bu Mia, Dokter Mia. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini ada off cam nggak apa-apa ya dokternya ya. Ini mau nanya gini, terdengar jelas ya dokternya? Saya pakai headset, terdengar jelas ya suaranya? Terdengarkan. Kedengeran. Oke, ini tentang ini apa? Saya nggak tahu tadi udah jelaskan atau belum. Ada ingatan kita tentang apa demensia ya. Daya ingat kita yang hilang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Itu kadang-kadang begitu. Jadi jangka pendek itu kita baru melakukan sesuatu, 1 menit kemudian, 2 menit, udah lupa kita ngelakuin apa tadi gitu. Seperti itu. Mungkin nanti spesifiknya bisa jelaskan sama dokternya. Cuman yang saya tanyakan, apakah ini akan terjadi ya kehilangan jangka pendek, menengah, panjang ini pada usia berapa saja, dan bagaimana cara menangani masing-masing kehilangan daya ingat pendek, menengah, dan jangka panjang ini. Begitu dokternya. Terima kasih. Bagaimana Dok, mau dijawab dulu atau mau dilanjut dengan beberapa pertanyaan di chat?
Boleh mah nggak? Gimana baiknya? Yang di chat apakah mau raise hand langsung? Oh, ini ada yang langsung. Ibu guru, Ibu Deti, ini Masya Allah. Nanti yang chat setelah ini dibacakan. Mangga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar nih, Bu Mia, Bu Dokter? Baik, Bu. Iya, ya. Saya Bu Deti, ya angkatan 81 juga ya sebagai ibu guru juga. Ini Anda mau ditanyain nih, Bu Dokter. Ini terkait juga dengan demensia. Ya kan, jadi demensia itu kan bisa terjadi juga kalau tanpa stroke juga ya, gitu. Bisa terjadi. Kemudian juga ya di usia lansia itu kan demensia itu kan eh, kayaknya lebih cepat prosesnya gitu ya. Lebih cepat prosesnya demensia itu ya. Jadi bahkan lebih ke juga demensia, kemudian Alzheimer atau pikun gitu ya untuk penyakit-penyakit yang ada di lansia. Itu apa bedanya juga tuh? Apa bedanya demensia, kemudian Alzheimer, pikun itu seperti apa gitu, Bu Dokter? Itu aja sih yang mau ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mangga atau gimana ini Mia? Bu Mia mau dijawab? Ada beberapa juga eh, yang bertanya, mungkin yang ini sudah mewakili, yang lainnya agak berbeda. Mangga. Langsung dijawab aja ya. Yang pertama itu terkait apa? Hmm, terkait pertanyaan dari Neo itu lupa kata-kata ya. Itu termasuk apa? Apa kaitannya dengan brain fog atau premenopause gitu ya? eh jadi untuk mohon maaf saya ada telepon dari IGD. Saya izin angkat dulu boleh bentar aja. Ya, sambil angkat telepon mungkin kita bisa eh, Udah teh. putarkan dulu Ya ini udah. atau sudah? Udah. Mangga, mangga. Ya, baik. Jadi kalau misalnya untuk memori sendiri ya, kadang-kadang kita lupa kata, apalagi posisinya Neo sebagai guru ya, lagi aktif bicara gitu ya. Terus kemudian sangat memungkinkan untuk pada saat itu kita lagi banyak yang ingin disampaikan. Nah, itu harus dibedakan juga apakah lupanya itu lupa tiba-tiba dan itu kita sama sekali nggak ada clue terkait apa yang ingin kita sampaikan atau misalnya lupa karena terlalu banyak yang ingin disampaikan terus kemudian lagi mikirin banyak hal multitasking gitu ya atau ada distraksi dari pada saat kita berbicara misal apa yang mau kita bicarakan terus kemudian ada panggilan atau lain sebagainya sehingga kita lupa. Nah, kalau yang kayak gitu masih dalam kategori wajar. Namun yang nggak wajar itu kalau misalnya kita lupa kata itu ya sama sekali lupa dan itu berkelanjutan gitu. Jadi tidak bisa satu mendeskripsikan benda misalnya ini apa gitu ini apa ya gitu atau ini tahu handphone tapi diucapnya berbeda gitu nah eh, itu juga harus diwaspadai kalau yang kayak gitu tapi kalau misalnya memang pada saat itu kita sedang dalam diskusi gitu ya dan ada distraksi maupun misalnya eh, karena terlalu banyak yang ingin disampaikan gitu ya sehingga kita eh, terlalu banyak yang dipikirkan juga gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita lupa. Lupa yang gitu wajar. Lupa yang gitu masih dalam kategori wajar. Lupa yang nggak wajar itu kalau misalnya lupanya eh, secara menetap, terus-menerus, terus kemudian dengan clue pun kita tetap nggak tahu gitu.
Terus kemudian lanjut aja ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, eh, punten tadi pertanyaan yang kedua. Alzheimer, demensia, itu bagaimana terjadi pada usia berapa dan bagaimana mengatasinya? Dan juga disambung senada pertanyaan Bu Deti, apa bedanya Alzheimer, demensia, dan pikun pada lansia? Ya, jadi kalau demensia itu payung besarnya yang paling sering terjadi adalah demensia Alzheimer, kemudian diikuti dengan demensia vaskular. Kalau demensia Alzheimer itu karena adanya protein yang abnormal di otak gitu ya, sehingga dia merusak sel-sel otak kita. Nah, Alzheimer sendiri agak sulit nih dibuktikan. Ini langsung menjawab dua ya. Agak sulit dibuktikan karena kalau untuk penegakan diagnosis pastinya kita harus ambil sampel sel otaknya, kemudian kita lihat via mikroskop gitu. Dan itu kan berarti baru bisa kita lakukan pada saat kita eh, ketika sudah meninggal gitu ya. Terus kemudian yang kedua demensia vaskular. Demensia vaskular itu meningkat sama prevalensinya meningkat seiring dengan terjadinya stroke. Kenapa? Tadi yang sudah disampaikan bahwa si stroke itu penyumbatan pembuluh darah di area otak yang memang semua area otak kita itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi ketika dia nutrisinya tidak mencukupi, tidak memadai, maka dia juga fungsinya nggak optimal. Nah, begitu apalagi ketika terjadinya di area memori misalnya. Nah, bisa terjadi lupa atau dia terjadi di area temporal. Tadi kan temporal itu pendengaran ya, banyak berperan di pendengaran. Gangguan pendengaran itu kan juga akan mempengaruhi fungsi kita mencerna sesuatu ya, atau fungsi berpikir kita. Nah, atau misalnya dia terkenanya di area frontal, fungsi eksekutif atau fungsi kognitif, maka dia juga akan berpengaruh pada pengambilan keputusannya dan lain sebagainya. Nah, gimana cara ngebedainnya? Ngebedainnya kalau misalnya demensia Alzheimer biasanya munculnya pada usia yang relatif lebih tua. Bisa jadi dia nggak ada gejala stroke, tapi eh, apa tiba-tiba aja dia penurunannya cepat gitu ya. Kalau misalnya demensia vaskular, dia biasanya ada event stroke-nya dulu, ada gangguan, ada riwayat dia sakit stroke. Atau kalau misalnya kita MRI, dia dibuktikan dengan adanya penyumbatan pembuluh darah di otak gitu. Kemudian ngebedainnya lagi biasanya itu sih biasanya kita dari perjalanan penyakitnya. Kalau yang demensia vaskular biasanya jelas dia ada ada event terjadinya stroke. Terus kemudian gimana ngebedain pikun yang wajar sama yang eh, demensia gitu ya. Eh, yang jelas adalah kalau misalnya demensia itu dia mengganggu aktivitas harian. Jadi misal yang biasanya bisa dia mengerjakan laporan, tiba nggak tiba-tiba. Biasanya dia bisa kerjain laporan. Ini tuh nggak selesai-selesai laporannya. Terus dia biasanya bisa belajar hal baru. Nah, ini dia sama sekali nggak bisa apa mencerna ataupun mempelajari hal yang baru. Terus misalnya kalau misalnya dia janji nih, kalau yang masih pikun karena penuaan gitu, dia janji tapi nggak setiap janji dia lupa atau dia diingetin, oh ya dia ingat. Nah kalau yang demensia ini biasanya dia sama sekali nggak ingat. Makanya kalau yang demensia biasanya kan ngomongnya diulang-ulang karena nggak inget tuh sebelumnya dia ngomong apa gitu. Terus kalau misalnya yang pikun biasa jalan ke kantornya gitu ya agak-agak eh, apa bingung tapi nyampe. Kalau yang demensia itu dia udah nyasar, dia nggak inget atau visuospasialnya ya kalau dalam bidang kognisi itu dia nyasar udah gitu nggak nyampe ke tempat tujuan. Nah, garis besarnya adalah dia mengganggu aktivitas sehari-hari itu kan. Masya Allah. Bagaimana, Kang?
Dan Ibu kurang lebih itu ya tadi kata kuncinya ya, yang mengganggu Iya. itu tidak wajar ya. Eh, kita akan putar dulu. Sebentar, saya sampaikan nih beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada juga Teh V Kusuma Wardani akan bertanya. Kita lihat dulu sponsor yang berikut ini ya, sambil silakan dituliskan pertanyaannya di chat. Halo Sobat Asalam, perkenalkan saya Dr. Ali Ahmad Nuradi selaku Direktur Rumah Sakit Asalam dan selamat datang di Rumah Sakit Asalam. Oke, alhamdulillah. Mangga Teh V Kusuma Wardani ini sudah raise hand, bisa langsung saja bertanya ini bagian langsung raise hand. Silahkan Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Dok Mia, Alhamdulillah bisa jumpa ya di pagi hari. Baik, kita langsung aja ya. Ini adalah permasalahan sebenarnya most of 40 something. Jadi kesemutan, terus habis gitu tiba-tiba kebas. Tapi kalau di saya itu biasanya terjadi kalau lagi justru jogging. Lagi jogging, tiba-tiba tangan tuh kayak saya punya riwayat asam urat. Terakhir kira-kira 3 bulan yang lalu itu sampai di 7. Jadi ini bengkak semuanya. Nah, tapi kenapa ya kok muncul ketika ini gitu, ketika jogging. Jadi kebas, terus kaki tuh kesemutan gitu, dan most likely sebelah kiri. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya mengikuti intermittent fasting karena dalam program menurunkan lemak di dalam darah gitu. Tapi ketika puasa begini, intermittent fasting itu IF ini harus diposisikannya gimana ya? Dengan makan kan di malam hari ya, berarti sama pagi gitu. Kira-kira makanan apa yang bisa menyelamatkan CEF kami ini gitu. Gitu aja Dok, dan terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini senada juga nih dengan pertanyaan perimenopause ya. Dengan pertanyaan dari Teh Eksi nih. Terima kasih Teh V tadi, Teh Dani. Dari Teh Eksi 91 juga bertanya cara pengelolaan pikiran supaya nggak overthinking. Soalnya jadi mengurangi kualitas tidur di usia 50 tahun plus dan masuk masa perimenopause itu biasanya jadi gampang overthinking. Bener nggak sih menyambung pertanyaan yang tadi? Dan juga nanti kita lanjutkan lagi. Atau mau dibacakan dulu atau Teh Dani dulu dijawab? Dijawab dulu aja ya. Ya, udah 3 tuh ya. Udah 3 pertanyaan ya. Oke. Jadi kalau yang kasus yang pertama, kasus dari Dani ya,
kenapa pada saat jogging kok seringkali kesemutan di tangan dan di kaki, terutama kiri. Pertama sih kalau yang menyebabkan dari kebas atau kesemutan, pertama dia faktor resikonya ada atau enggak. Faktor risiko yang sering menyebabkan kebas kesemutan adalah diabetes. Di mana diabetes itu kadar gula darah yang tinggi itu merusak saraf-saraf tepi kita. Nah, ketika saraf tepi kita yang ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki gitu ya, nggak optimal, tentunya yang muncul adalah kebas kesemutan. Tapi ini kenapa munculnya hanya pada saat jogging gitu ya? Pertama, kalau yang saya pikirkan ada dua kemungkinan. Satu untuk bagian kaki, apakah memang ada gangguan atau apa ya, atau keluhan dari nyeri punggung bawah yang menjalar ke kaki misalnya. Karena kalau misalnya ada keluhan nyeri punggung bawah menjalar ke kaki itu misalnya sudah kita buktikan dengan ronsen ataupun MRI ada apa ya, kalau orang awam mungkin bilangnya saraf kejepit gitu ya. HNP atau spondilosis atau spondylolistesis dan lain sebagainya itu sangat bisa menyebabkan si kebas kesemutan. Nah, kalau tulang belakang kita itu kan dari leher sampai dengan bokong ya, leher servikal, apa punggung atas itu torakal, kemudian lumbal, area bokong tuh sakral sama coccygeus. Nah, si tulang belakang itu dia me, melindungi saraf pusat. Saraf pusatnya itu medula spinalis namanya. Dia nyambung terus ke otak gitu ya. Nah, si medula spinalis itu pada setiap ruas dari tulang belakang kita, yang dari si cervical sampai si dia berhentinya tuh di sekitar lumbal 2, lumbal 3 gitu. Itu akan bercabang ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, percabangan dari saraf itu adalah yang mempersarafi seluruh bagian tubuh kita. Nah, pada saraf-saraf yang keluar atau saraf tepi yang keluar dari area lumbal, dia akan mempersarafi area panggul, bokong, kaki, sampai dengan jari. Nah, maka mungkin ada baiknya juga diperiksa apakah memang ada eh, gangguan di struktur di tulang belakang. Karena kan ketika kita jogging, kita ketahui bahwa hentakan berulang gitu ya, hentakan berulang, terus juga mungkin postur atau posisi kita nggak terlalu bagus gitu. Jadinya mencetuskan kalau memang sudah ada kelainan, dia mencetuskan penekanan pada saraf tertentu yang menjalar ke area kaki, sehingga ketika jogging itu bisa bikin kebas. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kurang pemanasan. Kurang pemanasan, harusnya kan kita kalau mau jogging atau mau olahraga ada stretching dulu sehingga otot-otot kita siap gitu ya untuk kontraksi, untuk relaksasi siap. Jadi mungkin bisa dicoba juga pemanasan. Kemudian untuk area tangan seringkali karena eh, apa ya, saraf yang di pergelangan tangan namanya saraf medianus. Nah, ketika kita jogging tuh kan kita banyak tergantung ya, si tangannya itu tergantung, nggak menumpuk gitu kan, dia apa sih, ngegantung, jadi nggak ada penahannya. Nah, pada posisi yang sama dalam waktu yang lama, eh, berarti kan ada stimulasi, itu juga bisa menyebabkan eh, perangsangan atau stimulasi di saraf yang area pergelangan tangan tuh namanya saraf medianus. Kalau penyakitnya namanya CTS. Jadi ya mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter saraf untuk mengetahui atau diperiksa PF gitu ya. Apakah memang ada tanda-tanda ke eh, tadi hal-hal yang saya sebutkan. Itu. Kemudian yang kedua tadi Dani apa pertanyaannya ya? Lupa juga nih memorinya nih. Intermittent fasting di Oh saat iya, puasa. di mana Bisa IF. intermittent Ya, fasting kaitannya sama puasa Ramadan ini ya. Intermittent yes. fastingnya biasanya berapa jendela makannya? Jam berapa sampai jam berapa? Sekarang jendela makannya 6 jam. Jam berapa? Oh, biasanya dari jam 12 sampai 6.
12 siang sampai 6 sore. Oh ya. Oke, kan terkait intermittent fasting adalah kebiasaan yang kita biasa lakukan di luar Ramadan ya. Tapi ini kan di bulan Ramadan kita punya keutamaan untuk berpuasa sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin intermittent fastingnya bisa disesuaikan dengan jadwal kita berbuka dan kita berpuasa, dan kita sahur. Misal, kalau menurut saya bisa juga dicoba jendela makannya dari mulai buka sampai dengan 6 jam. Nanti ketika misalnya sahur, eh, lebih memilih protein misalnya. Hindari karbohidrat tinggi ataupun lemak jenuh gitu ya. Jadi pilih variasi makanan yang memang tidak tidak sulit untuk dicerna dan bertahan lebih lama di perut kita sehingga kita nggak lapar. Mungkin gitu. Mungkin karena ya memang harus kita eh, sesuaikan dulu dengan bulan Ramadan ini ya. Jadi menurut saya ya memang mungkin bisa diatur jadwal jendela makannya jadi pada saat kita berbuka. Mungkin itu Teh. Okidoki, terima kasih. Berikutnya disuruh konsultasi ke Esperat gitu, Dokter Pras. Oke, Oke. alhamdulillah. Mungkin nanti Dokter Pras berikutnya ya. Begitu tadi masih ada tadi satu ya, sekaligus juga nih ini masih juga tentang kondisi premenopause yang tadi overthinking dari Teh Eksi, kemudian dari Teh Fitri angkatan 97 tepat di usia 47 kemarin tuh menderita 10 elbow dan riwayat asma kambuh, siklus haid mulai tidak teratur. Apakah 10 elbow ini dipengaruhi kondisi premenopause dan sudah berobat ke polisaraf, tapi sejak Juli 2025 sampai sekarang kebas di telunjuk tangan kanan belum hilang. Saya masih konsumsi obat saraf dan asma. Untuk kasus tadi sama overthinking tentang menopause. Kemudian dilanjut aja pertanyaannya. Dua dulu deh. Dulu. Oke. Oke, terkait overthinking sehingga mengganggu tidur ya. Jadi harus dipahami bahwa gangguan tidur itu kita sebut sebagai gangguan tidur jika sleep hygiene-nya udah benar. Jadi ada namanya sleep hygiene. Sleep hygiene itu gimana sih seharusnya kita tidur gitu ya. Pertama sih sleep hygiene itu apa mematikan lampu, jadi menggunakan lampu tidur atau gelap. Terus kemudian yang kedua biasakan rutin di waktunya. Jadi misal kita kalau bisa jam 10 ya jam 10 terus tidurnya sehingga tubuh kita juga akan menyesuaikan. Kemudian yang ketiga hindari makan besar, seingat saya 2 jam sebelum tidur. Terus juga olahraga juga jangan terlalu mepet dengan waktu tidur kita. Terus kemudian hindari handphone atau pekerjaan atau hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita eh, dari area tempat tidur kita. Jadi sleep hygiene itu kita memang sudah siap untuk tidur dan tempat tidur yang kita atau lingkungan tidurnya juga sudah terkondisikan, tidak ada yang membuat kita terdistraksi oleh hal-hal lain. Nah, jadi kalau misalnya itu semua sleep hygiene-nya mungkin bisa di googling ya, sleep hygiene gitu. Sleep hygiene-nya sudah terpenuhi, terus tapi masih tetap ngerasa susah tidur, gangguan tidur tuh bisa susah memulai tidur, bisa tidur tapi cepat kebangun gitu ya, jadi macam-macam juga. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin ketika kita sleep hygiene-nya udah benar, konsultasi deh sama dokter saraf, mungkin gitu Teh. Terus kemudian yang berikutnya itu terkait tenis elbow ya, apa kaitannya dengan premenopause? Kira tadi beberapa kali disebut-sebut terkait premenopause ya. Memang premenopause itu ada kaitannya secara hormonal, di mana estrogennya itu menurun ya, terus ngebuat fleksibilitas otot, tendon atau jaringan yang ada di tubuh kita juga jadi nggak terlalu fleksibel lagi, sehingga memang jadi lebih mudah untuk nyeri gitu ya. Atau biasanya masak
2 jam nonstop nggak kenapa-napa, sekarang kenapa jadi cepat pegel gitu ya. Bisa ada kaitannya, tapi juga sebenarnya bisa karena posisi yang sama dalam waktu yang lama. Terkait tenis elbow ini, maka harus diketahui pemicunya apa. Eh, Segala nyeri-nyeri ini biasanya karena ada posisi yang sama dalam waktu yang lama. Jadi harus dihindari posisi yang sama dalam waktu yang lama itu. Atau misalnya karena olahraga, sekarang kan lagi banyak pedal gitu ya. Eh, jadi kalau misalnya memang lagi sakit, kalau misalnya mau olahraga boleh, tapi memang pastikan harus stretching atau pemanasan. Terus kalau memang lagi sakit, kan artinya si tenis elbow itu ada peradangan di tendonnya ya, di epikondilitis itu namanya ya, ada yang lateral maupun yang medial. Nah, kalau memang lagi sakit banget ya memang harus diistirahatkan. Jadi kalau yang memang biasanya lagi olahraga gitu ya, mungkin bisa istirahat dulu, minum obat, kemudian bisa dimulai lagi bertahap ketika memang nyerinya sudah berkurang. Terus tata laksana nyeri sendiri sebenarnya kalau misalnya sudah dengan obat, kita evaluasi, misal 3 sampai 6 bulan nggak ada perbaikan, maka kita bisa ke next selanjutnya, misal tambah fisioterapi. Atau untuk tenis elbow sendiri, ketika udah fisioterapi juga gitu ya, mungkin bisa juga dengan suntik nyeri atau IPM, Intervention Pain Management, dan tahapan-tahapan berikutnya gitu. Jadi harus diketahui dulu apa pemicunya, itu dihindari pemicunya. Tapi secara garis besar hindari posisi yang sama dalam waktu yang lama. Itu teh. Note bagaimana Teh Fitri? Sambil kita tunggu komentarnya, kita bacakan lagi nih dari Kang Andi Sosiawan. Dokter, jika usia 67 tensi yang terkendali karena pasti di atas normal tuh masih saat masih usia 20 tahun. Mungkin usia 67 tuh tensinya memang normalnya berapa ya? Memang di atas usia 20-an ya. Terus kemudian dari Teh Vika, angkatan 2004, pertama nih, dehidrasi selama puasa kan bisa meningkatkan kekentalan darah. Gimana cara mengatur hidrasi yang optimal antara maghrib hingga imsak untuk memastikan perfusi darah ke otak lebih tetap stabil? Kedua, sejauh mana kita bisa boleh berolahraga selama puasa, Teh? Karena badan saya kalau nggak olahraga sakit dan baru kembali aktif olahraga dengan porsi intens untuk kembali jadi atlet. Masya Allah. Dan yang ketiga, Teh, gimana cara memodifikasi sistem intermittent fasting yang tadi tuh ya, supaya manfaat pelindungan pembuluh darah otak yang didapat selama sebulan tidak hilang dalam waktu singkat. Dan ada juga pertanyaan dari Teh Manal nih, apakah haid yang tidak teratur ke skip 7 bulan bisa menyebabkan kolesterol tinggi karena tidak adanya estrogen yang memecah kolesterol, sehingga membuat penggumpalan pembuluh darah yang mengakibatkan kerusakan otak kiri dan karena kaki kanan tiba-tiba kebas, gak bisa digerakkan. Masya Allah. Mangga Teh Mia mungkin bisa dibantu pertanyaan-pertanyaannya ini. Pertanyaan yang pertama tadi dari siapa teh? Dari Kang Sosiawan, kait tekanan darah ya, tensi tekanan darah yang normal usia. ya. Ya. Iya. Jadi sekarang itu kita lebih strict. Jadi perhimpunan itu jadi lebih strict, baik jantung maupun saraf maupun penyakit dalam ya. Pokoknya tensi normal itu 120/80 gitu. Oh, Mau usia berapapun. Targetnya adalah 120/80. Tapi tata laksana hipertensi sendiri tentunya kita nggak semata-mata langsung gitu ya. Biasanya kita akan lihat usia, kemudian kira-kira bakal bisa pola hidup sehat nggak nih? Karena eh, yang utama itu pertama kali ketika kita mendapati pasien dengan hipertensi itu adalah modifikasi lifestyle. Artinya pola hidup sehat balik lagi ya. Pola hidup sehat, olahraga yang teratur, kelola stres, tidur cukup, makan dengan diet seimbang, mungkin batasi garam ketika memang ada resiko darah tinggi gitu. Jadi batasnya ya 120/80. Terus kemudian selanjutnya pertanyaan dari eh, Teh Manal Vika, ya. Oh, Tevika. Teh Vika, dehidrasi. Dehidrasi ya. Ya benar. Ketika kita dehidrasi, berarti kan
komposisi dari kan pembuluh darah kita itu isinya kan darah ya, dan itu dipengaruhi oleh kadar air yang kita minum. Kalau misalnya kita dehidrasi, darahnya memang cenderung lebih kental. Maka misal pada pasien-pasien dengan DBD itu kan biasanya hematokritnya tinggi, kekentalan darahnya tinggi, terus kita hidrasi atau kita kasih cairan yang banyak gitu ya, yang sesuai. Nah, eh, kalau pada kondisi yang sehat, tentunya kebutuhan normal manusia kurang lebih 2 liter ya, 2 liter sehari. Gimana cara kita ngebaginya pada saat eh, berpuasa ini? Kalau saya biasanya nanya sama pasien saya, punya tumbler gak Bu? Gitu. Punya tumbler 1 liter sama 1 liter atau langsung 2 liter, terserah deh. Nah, itu jadiin target tuh. Jadi ketika saya sahur, saya harus habis 1 liter. Nanti ketika saya buka, saya harus habis 1 liter lagi. Tapi biasanya pada saat sahur tuh eh, ada yang memang saya nggak bisa minum banyak-banyak dok gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, tapi targetnya 2 liter, berarti sekarang dihabisin 600 mili misalnya, nanti 400 mili, 1400 milinya ketika buka di apa bertahap. Misal pada saat buka itu 1 gelas, terus kemudian nanti udah makan makanan yang manis berbuka gitu 1 gelas lagi, terus kemudian udah makan besar, kemudian 1 gelas lagi. Pokoknya ditargetin bahwa kebutuhan cairan kita itu terpenuhi. Terus eh, gimana caranya intermittent fasting tadi ya. Terus sama olahraga ya. Iya, Iya, kalau misalnya sebenarnya jangan olahraga. Oh ya, tadi kaitannya dengan cairan itu juga nggak bisa tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang ya. Akang Teteh juga harus ketahui penyakit penyerta atau penyakit dasarnya apa, karena akan berbeda penanganannya pada misalnya pasien dengan riwayat sakit jantung atau dengan gagal ginjal yang cairannya harus kita batasi. Jadi tadi yang saya sampaikan itu untuk kondisi yang sehat ya. Terus kemudian eh, gimana kalau misalnya kita mau tetap olahraga gitu. Eh, Kalau saran saya yang tadi yang saya pernah baca itu olahraganya dilakukan di menjelang sore hari, jadi menjelang berbuka. Itu lebih optimal karena ketika waktunya untuk ke berbuka dia udah dekat lagi gitu. Jadi dia udah bisa menghidrasi kembali cairan yang keluar dari keringatnya. Terus bagus sebenarnya kalau misalnya bisa puasa dengan sambil berolahraga, ya puasa itu jangan jadi ngebatasin kita untuk nggak olahraga, itu sih intinya. Jadi tetap pertahankan aja sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, oh ini, Teh Manal, ah, ah. haid yang tidak teratur, apakah bisa menyebabkan kolesterol tinggi? Eh, kalau haid yang tidak teratur sih kayaknya harus konsul ke dokter obgyn ya. Mungkin akan lebih tepat kalau misalnya penjelasannya oleh dokter kandungan. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan hormonal gitu ya, apakah juga bisa menyebabkan kolesterol yang tinggi? Kolesterol itu selain penyakit-penyakit yang memang pada penyebab apa yang menghambat pemecahan lemak gitu ya, itu biasanya dari makanan gitu. Cuman memang seiring berjalannya usia kita, metabolisme kita kan udah nggak seoptimal ketika masih muda gitu ya, masih produktif. Jadi ya mungkin ada penurunan-penurunan metabolisme yang terjadi, tapi harusnya usia 30-40 itu masih masih oke. Asal tidak ada penyakit yang mendasarinya. Ada lagi kan? Wah, alhamdulillah nih. Bagaimana? Akang Teteh masih ada yang resen atau ada pertanyaan yang masih belum terjawab? Saya berusaha ini untuk Teh Vika ini uh, mohon diisi alamatnya di daftar hadir. Kayaknya Teh Dini pada yang ngirim ke sesuatu. Oh, alhamdulillah ada lagi nih satu Kang Erwin. Mangga Kang Erwin.
Assalamualaikum, Mbak Kasih, Teh Mirna. Halo, Dokter Mia. Aduh, saya tadi senyum-senyum kalau ngeliat Teh Mirna manggil Teh Mia jadi gimana gitu ya. Kalau saya mau nanya, Mia, ini mah refreshing aja. Kenapa kalau kita di obrolan anak SMA suka bilang orang itu sarap? Emang kenapa sih kalau yang gak bener dibilang orang sarap, Mi? Udah itu aja, makasih. Oke, ini langsung dijawab aja ya. Kayaknya itu mah kayak mungkin ya kalau kalau saya menjawab secara ilmiah gitu ya, mencoba menjawab secara ilmiah, saraf itu kan kayak sel saraf itu kan ada koneksi yang terbentuk ya. Koneksi yang terbentuk antara sel saraf di dalam otak kita itu akan menghasilkan apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan gitu ya. Jadi semua pikiran, tindakan, perilaku, bahasa gitu itu diproses di otak melalui koneksi antara sel saraf tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya terkait dia mah sarap gitu ya. Mungkin ada perilakunya agak menyimpang atau agak kocak gitu ya, konyol gitu sehingga disebutnya demikian. Tapi ya asal tidak di luar dari norma maupun membahayakan sih ya harusnya itu bercandaan aja sih. Cuman mungkin kalau misalnya eh, saya mau coba jawab ilmiahnya mungkin gitu kali ya. Karena kan berarti kalau misalnya ada yang di luar nggak bener ngomongnya atau perilakunya atau apanya, berarti koneksi antar sarafnya mungkin terganggu sehingga disebutnya ah, dia mah saraf gitu. Mungkin itu percobaan jawaban saya, Kang Erwin. Semoga semoga benar. Wah, Kang Erwin, udah cukup? Iya, telepon Mia, ternyata jawabannya serius juga. Makasih. Terlalu serius ya. Ada satu lagi nih dari Teh Indah nih. Alhamdulillah Kang Erwin nuhun. Teh Indah, mangga Teh Indah. Iya, hatur nuhun. Ini duo, ini kakak adiknya keren banget ini. Hari ini 76 peserta yang hadir luar biasa. eh Dokter Mia, aku mau nanya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Teh Mirna karena udah waktunya juga udah 6.40 ya. Untuk pertanyaannya tuh betul nggak sih Dokter Mia kalau sekarang itu tingkat stroke semakin apa usianya tuh semakin muda gitu rentangnya. Kalau memang demikian yang berobat ke Dokter Mia itu penyebabnya apa dan kira-kira gimana kita untuk mengantisipasinya gitu. Terima kasih. Baik, makasih Teh Indah pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi memang sekarang ini kecenderungannya yang kena stroke itu dulu kan eh, pasien-pasien yang usianya udah 60 tahun ke atas gitu ya. Nah sekarang tuh saya dapeti pasien usia 40, usia 30 juga ada, mostly ya 35 ke atas lah. Nah kalau misalnya kita telusuri stroke yang terjadi pada usia muda biasanya dia ada faktor resiko. Pertama, dia memang sudah mengalami hipertensi sejak muda. Hipertensi itu kan ada yang didapat ketika sudah usianya lanjut atau karena ya baru yang diakibatkan karena pola hidup biasanya muncul-muncul di usia 50 gitu ya. Nah, ini mungkin dia ada riwayat hipertensi dari keluarganya yang mengakibatkan dia menderita hipertensi di usia muda. Hipertensi itu sendiri kita tahu faktor resiko penting untuk terjadinya stroke. Terus kemudian yang kedua, eh, yang juga seringkali terjadi stroke pada usia muda adalah kelainan jantung. Jadi yang nggak disadari gitu ya, misal ada gangguan irama jantung atau ada kelainan struktur jantung yang sebenarnya sudah sejak bawaan gitu ya, cuman nggak nggak sadar gitu. Terus kemudian pokoknya gangguan darah, misalnya gangguan kekentalan darah. Nah, jadi seringkali pasien yang saya temui pada usia muda itu ada faktor resiko yang memang sudah ada sejak dia muda. Terus bisa juga karena pola hidup yang sudah mulai lifestyle kita kan di usia ya kalau dulu mungkin orang tua kita eh, kerja atau sekolah harus jalan kaki panjang gitu ya. Kalau kita sekarang lebih ini ya lebih mager ya sehingga eh,
sehingga lebih pada mager, sehingga memang faktor risikonya jadi makin meningkat nih. Udah tuh malas gerak gitu ya, makanan kita enak-enak. Kalau mungkin orang tua kita dulu makannya lalap, sambel gitu ya, sukanya. Kalau kita sekarang mac and cheese gitu ya, lemak-lemak yang memang faktor risiko tinggi untuk kolesterol tinggi sehingga menyebabkan stroke. Jadi lifestyle juga itu sangat berpengaruh. Maka untuk mencegahnya memang disarankan kita untuk rutin MCU sehingga kita apa mengetahui kondisi kita, bisa men-screening kalau misalnya ada gangguan gitu ya, sehingga bisa dikonsultasikan ke dokter yang memang sesuai dengan kompetensinya. Oke, hatur nuhun Teh Mia. Mungkin sama kayak tadi overstimulan juga kali ya di sosial media yang semakin intens gitu kan, stressful juga ngaruh ya Dokter Mia ya. Ya, stres ngaruh. Tapi saya lihat sekarang di media sosial nggak ada yang influence-nya gaya hidup sehat juga banyak ya Teh, yang ngajak olahraga gitu ya, terus ngajak clean eating gitu, itu juga cukup banyak sih. Eh, Memang tergantung kita ngeliat mengikuti yang mana, terus juga kita harus pastikan bahwa kita ikuti pola hidup sehat dan MCU Oke. sih. Ya, makanya Rumah Sakit As-Salam ngasih Yeay, hadiahnya bridgingnya MCU ya. bagus, Dokter Mia. Oh, Emang arahnya ke situ. Jangan oh lupa gitu, oke. vouchernya hari ini ada MCU Mini sama ada 4D USG ya sama printnya ya dari Rumah Sakit As-Salam. Terima kasih Dokter Mia. Boleh dikembalikan ke Teh Ina, silahkan. Oh iya, terima kasih atur nuhun, ini Teh Indah, mentor saya. Masya Allah. Alhamdulillah, Dokter Mia kayaknya ini kalau nggak ada pertanyaan tambahan, kurang lebih sudah dibacakan semua ya? Atau ada yang belum? Silakan ngacung. Tapi kayaknya sudah nih, alhamdulillah banyak sekali ilmu dan wawasan yang kita dapat pada pagi hari ini, yang kalau kita kaitkan juga dengan usia kita sekarang ini, ada yang tentang tensi, gaya hidup sehat, beberapa kata kuncinya sih adalah gaya hidup sehat ya bagi kita semua untuk mencegah segala hal yang tadi premenopause syndrome atau stroke, Alzheimer dan lain sebagainya. Tentunya tadi sudah dibawakan sama Dokter Mia, yang jalan keluarnya salah satunya di bulan Ramadan ini adalah kita dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah, dengan sedekah yang meningkatkan dopamin dan juga membuat kita tenang, gelombang alfa meningkat, sehingga insya Allah lebih sehat Dan ya. olahraga. Dan olahraga. Ih, kamu pesan sponsor. Iya betul. Alhamdulillah. Jangan lupa Ya. Tete ini isi link presensinya ya dan alamat lengkapnya supaya mudah dihubungi atau dikirimkan giveaway-nya. Masya Allah, insya Allah. Dan jika sudah mungkin ada closing statement dari dari Dokter Mia, mangga. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari akan teteh semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, tapi nggak usah di poli saya ya. Tapi kalau misalnya mau ke poli saya juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Hatur nuhun, jazakillah khair, Dokter Mia atas waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mewakili seluruh yang bertugas kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Mia dan juga Akang Teteh Sadayana. Mohon maaf jika ada kehilafan. Mari kita tutup. Sebelumnya nanti kita akan foto bersama ya, tapi kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika ada kehilafan. Kami mengundang seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Masih gini ya. Terima kasih kepada semua pemateri, panitia serta seluruh alumni lintas angkatan yang telah hadir. Terima kasih juga kepada seluruh donatur dan sponsor Rumah Sakit As-Salam, Parselpedia, Hardini Kitchen, Catur Dara, Sekolah Kreativa, Mudini,
Bimbingan Belajar Presiden Ways, Dapur Buklis, dan Aman Tasgar yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ngajol ini. Kita berfoto dulu Teh Dini. Baik, Kakang Teteh, kita Enggak. akan foto bersama. Alhamdulillah karena hari ini ada 76 pesertanya, jadi kita ada 3 layar. Kita mulai dari layar pertama. Jangan lupa senyumnya. 1, 2, 3. Sebentar. Layar kedua, silahkan diaktifkan kameranya karena memang masih banyak yang menutup. Layar kedua, silahkan. Teh Eva, Olga, Teh Efrin, banyak ya. Kita foto layar kedua. Senyum. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah ada Teh Popi dari Amerika. Layar ketiga ya. Saya foto. 1, 2, 3. Oke, silakan Dina. Hatur nuhun Teh Dini. Terima kasih pada pemateri Dr. Mia dan panitia serta seluruh alumni lintas angkatan yang telah hadir, kepada seluruh donatur dan sponsor yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ngajol pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kehilafan. Sampai berjumpa di episode ngajol berikutnya yang merupakan episode terakhir, tapi insya Allah semoga terus berlanjut di tahun berikutnya. Jangan sampai dilewatkan karena akan ada special door prize untuk Akang Teteh yang mengikuti ngajol dari episode 1 hingga akhir. Salam sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita dan melimpahkan keberkahan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun Terima semua. kasih Ina, terima kasih Dokter Sama Mia. Kang Erwin. Atur nuhun Akang Nuhun Teteh. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang berkah, umat berdendang.